Halo, apa kabar? Di video kali ini saya ingin membahas tentang alasan kenapa sekolah masih saja belum dibuka. Sedangkan bioskop, tempat wisata, mall sudah mulai dibuka satu persatu. Apa alasannya? Simak videonya sampai habis ya. Saya membuat video ini diawali dengan membaca salah satu status teman saya di Facebook. Jadi, teman Facebook saya ini marah-marah karena sekolah belum saja dibuka, sedangkan tempat-tempat yang lain sudah mulai dibuka satu persatu. Dia mulai stres. Kenapa sekolah nggak dibuka-buka? Padahal bioskop sudah dibuka, tempat wisata sudah dibuka, mall sudah dibuka, kok sekolah nggak dibuka-buka? Saya udah stres ngajarin anak saya belajar di rumah. Nah, dari situ saya kepo, terus saya baca isi komenannya. Isi komenannya ibu-ibu semua yang sama-sama marah-marah sudah kesal dengan pembelajaran online. Ada satu hal yang membuat saya sangat sedih karena pemahamannya belum begitu dalam mengenai COVID-19 ini. Jadi di situ ada yang komentar bahwa kita tuh mampu kok beli masker, kita tuh mampu kok beli face shield buat anak kita, kita mampu beli hand sanitizer, gampang kok nyediain kayak gitu. Kenapa sih sekolah masih aja belum dibuka? Itu benar-benar bikin saya sedih, gemes, kesel, kecewa. Apakah sesederhana itu COVID-19 di mata ibu-ibu tersebut? Saya paham betul perasaan parents di rumah ketika mengajari anak, terus anaknya nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, nggak bisa-bisa. Karena saya pun pernah merasakan hal yang sama. Saya sempat menjadi guru di sekolah. Ketika anak murid saya tidak paham, walaupun saya sudah menjelaskannya berulang kali, saya tidak akan marah, saya tidak akan kesal. Berbeda saat saya mengajari adik sepupu saya yang dulu belajar dengan saya, terus dia nggak paham-paham, kesel banget rasanya. Emosi lah, apalah ya, mungkin secara psikologisnya ada ya namanya, tapi saya kurang paham. Namun disitulah saya bisa berbicara seperti ini, karena saya pun pernah merasakan hal-hal yang sama seperti parents. Ketika saya mengajari Musa Iqra, padahal umurnya dulu masih 1 tahun, saya ajari terus dia nggak bisa, ada rasa kesal. Karena saat itu saya belum paham bahwa mengajari anak itu bukan seperti itu, terutama anak usia dini. Tapi pada awalnya ya karena saya belum mengerti, saya merasa kesal, saya merasa gemes, ada rasa nada tinggi ketika mengajarkan dia. Dan itu pun pasti dirasakan parents di rumah ketika mengajari anak parents sendiri secara langsung. Nah, tapi apalagi yang harus bisa kita lakukan selain membimbing mereka, terutama anak-anak di bawah usia 7 tahun mungkin ya. Ya SD pun sama, sepertinya kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih perlu bimbingan. Saya paham betul apa yang dirasakan. Lalu ya harus gimana lagi dong? Memang kondisinya seperti ini. Tidak ada jalan lain selain pembelajaran online. Kenapa pemerintah masih saja menutup sekolah? Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ketika sekolah mulai dibuka lagi dalam waktu dekat, maka resiko anak terinfeksi di sekolah menjadi meningkat. Ketika anak terinfeksi di sekolah, maka potensi terinfeksi anggota keluarga di rumah pun menjadi meningkat. Saya yakin parents mampu membeli masker, mampu membeli hand sanitizer, mampu membeli face shield. Tapi apakah parents mampu untuk menjamin jika anak parents tidak menyentuh benda apapun selama di sekolah maupun selama perjalanan mau dan ke sekolah? Bisa tidak parents menjamin itu? Kalau anak parents tidak mudah untuk memegang benda, anak parents tidak mudah untuk mengucek mata, anak parents tidak mudah untuk memasukkan tangan ke dalam hidung atau ke dalam mulut. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena COVID-19 ini bisa bertahan pada permukaan benda hingga beberapa jam, bahkan beberapa hari. Maka dari itu,
Jika memang parents sudah mampu menjamin anak parents mampu melakukan itu, maka boleh parents protes kepada pemerintah kenapa sekolah belum dibuka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sekolah dibuka adalah yang pertama, kemampuan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah jaga jarak. Seberapa luas lahan sekolah dan ruang kelas yang tersedia dalam menerapkan jaga jarak ini. Meja kursi siswa diatur minimal 1 meter jaraknya. Lalu bagaimana jika ruangan kelasnya tidak memadai untuk jaga jarak? Maka sekolah harus menerapkan kelompok jam belajar. Jadi siswa secara bergantian masuk ke dalam kelas. Jika sesi 1 telah berakhir pada jam tertentu, maka diganti oleh sesi yang berikutnya. Sebelum berganti sesi berikutnya, sekolah harus mensterilisasi ruangan terlebih dahulu. Selain itu, ventilasi di kelas juga harus diperhatikan. Pertukaran udara yang bagus lebih baik dibandingkan di dalam ruangan ber-AC. Kemudian selain itu, kemampuan sekolah untuk menyediakan disinfektan, sabun cuci tangan, lalu air yang dapat terus mengalir ketika dibutuhkan. Itu adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari segi sekolah. Selain itu, apakah unit kesehatan sekolah atau UKS dapat menangani siswa yang sakit, bahkan dapat merujuk siswa tersebut ke rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang terdekat. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan ketika sekolah dibuka adalah dari segi guru. Guru harus secara sigap memperhatikan anak muridnya satu persatu untuk mencuci tangan secara berkala. Selain itu, guru harus memperhatikan satu persatu muridnya, gerak-gerik muridnya. Apabila ada yang mulai berkerumun, segera bubarkan, segera ingatkan untuk mencuci tangan. Yang ketiga adalah dari segi siswa itu sendiri. Apakah siswa mampu membawa makanan dan minuman yang bersih dan sehat dari rumah? Apakah siswa mampu menahan dirinya untuk tidak berinteraksi berlebihan dengan teman-temannya? Selain itu, apakah siswa dapat dipastikan tidak jajan sembarangan di sekitar lingkungan sekolah? Apakah anak-anak sudah paham betul tentang COVID-19 ini? Bagaimana penularannya? Bagaimana pencegahannya? Apakah mereka sudah sangat patuh memakai masker tanpa harus diperintah? Atau sudah nurut sendiri, oh iya harus pakai masker selama di sekolah, selama di luar sekolah, selama pulang sekolah, selama pergi sekolah. Masker ini tidak boleh copot. Apakah mereka sudah seperti itu? Selain itu, apakah mereka sudah mampu menahan tangan mereka untuk tidak masuk ke dalam hidung, mata, mulut? Apakah anak kita sudah mampu untuk tidak meminjam alat tulis temannya, menyentuh temannya, menyentuh gagang pintu yang sudah ratusan kali disentuh oleh orang lain? Selanjutnya, adakah transparansi dari pemerintah tentang siapa saja yang terkena COVID-19 di lingkungan sekitar, agar orang tua merasa tenang ketika melepaskan anaknya kembali ke sekolah? Kalau tetangga kita kena, kan kita bisa tahu, oh jangan lewat situ, tetangga kita kena COVID, kita lewat jalan lain. Tahu jangan interaksi dengan orang RT sekian, karena di RT sekian ada yang COVID, kita lewat jalan RT lain, kita muter jalan atau lain sebagainya. Apakah seperti itu? Sekarang ini, ketika data dibuka, orang tersebut kena COVID, banyakannya apa? Banyakannya nyinyir. Seolah-olah COVID itu adalah penyakit aib. Padahal bukan. Siapa saja bisa terkena COVID. Mau anak-anak, lansia, ulama, orang baik, orang soleh, orang jahat. Semua kena COVID jika memang Allah memberikan izin. Jangan sampai kita menyinyiri orang yang kena COVID, tapi kita berikan support, semangat agar mereka bisa bangkit. Kenapa data COVID ini harus dibuka kepada warga sekitar? Agar orang tua tenang bahwa tidak akan ada penularan dengan tetangga atau teman-teman di sekitar sekolahnya. Nah, dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, berbagai pertimbangan dan syarat dibukanya sekolah di masa pandemi, apakah sekolah di lingkungan parents sudah siap untuk dibuka kembali? Dan apakah parents sudah siap melepaskan anak kembali belajar di sekolah? Silahkan parents menjawabnya sendiri.
Yang ingin saya sampaikan kepada parents, terutama kepada parents yang mengeluh dan marah kepada pemerintah, kenapa sekolah ini belum dibuka? Maka saya ingin mengingatkan bahwa pandemi ini terjadi di seluruh dunia, bukan terjadi pada keluarga parents saja. Semua keluarga mengalaminya. Dan tidak ada yang berpengalaman dalam mengalami pandemi ini, termasuk pemerintah sekalipun. Pemerintah sedang berusaha mengatasi wabah ini. Kita sebagai masyarakat pun turut bertanggung jawab dalam pengendalian virus ini. Sebagai orang tua, tentu kita memiliki tanggung jawab besar terhadap anak kita. Bagaimana kita harus menjaga mereka. Jika orang dewasa seperti saya contohnya, misal saya terkena COVID, maka orang dewasa kan tahu ya, gimana yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan imun tubuh, bagaimana supaya cepat sembuh. Ditinggal sendirian pun tidak masalah. Kita nggak ditengok pun nggak masalah, nggak diliatin suami, nggak diliatin orang tua, itu nggak masalah. Tapi coba bayangkan parents, jika terjadi pada anak kita di usia sekolah dasar atau balita sekalipun, jika mereka terkena COVID, lalu kita berpisah dengan mereka, kita tidak bisa melihat mereka, kita tidak bisa menyentuh mereka. Ketika mereka sakit, kita tidak bisa merawat mereka. Mereka tinggal sendirian di rumah sakit, ditemani oleh suster. Bagaimana perasaan parents jika parents ada dalam posisi itu? Melihat anak kita tidak bisa, merawat mereka tidak bisa. Kita hanya menunggu kabar lewat telepon dari perawat di sana. Pasti parents akan sedih dan setiap harinya parents tidak akan tenang. Nah, itulah kenapa sekolah belum dibuka sampai saat ini. Berpikirlah positif kepada pemerintah kita. Berpikir positif juga terhadap diri kita dan keluarga kita. Jangan menuduh, jangan saling menyalahkan, tapi kita harus saling bekerja sama, membantu, menyemangati satu sama lain, bahwa kita harus bersama-sama berjuang melawan virus ini. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan kekesalan, tidak dengan emosi atau mencaci maki pemerintah kita. Sabar dan bekerja samalah, baik itu dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan guru-guru di sekolah. Berikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai keadaan keluarga ketika belajar online. Misalnya, parents kerja, biasanya anak kan sekolah, pulang sekolah misalnya ke rumah tantenya atau ke rumah neneknya. Ceritakan pada guru bahwa anak kita ketika jam belajar sekolah online, saya sebagai orang tua tidak bisa mendampingi. Bagaimana jika didampingi dengan neneknya, kakeknya, tantenya, omnya? Biarkan anak saya menyimak. Jika langsung pembelajaran online ya, tatap muka secara online, katakan sejujur-jujurnya. Nanti parents minta materi pada guru, agar parents bisa mengajarkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari anak sebelumnya. Jadi di lain waktu, ketika parents ada waktu senggang, ulangi pelajaran yang sudah diberikan guru ketika belajar online. Saya rasa guru yang bijaksana akan paham dan mengerti kondisi setiap keluarga masing-masing. Karena semua orang di dunia ini sekarang terkena dampaknya. Tidak hanya parents saja. Ingat bahwa anak adalah amanah, di mana tanggung jawab terbesar adalah ada pada kedua orang tua. Nah, seperti inilah kekhawatiran yang saya rasakan pun sama dengan parents lainnya di rumah. Pasti juga merasakan hal yang sama seperti saya. Semoga pesan di video ini bisa sampai kepada parents. Perlu parents ingat bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Positive thinking adalah hal yang paling penting. Oke parents, semoga bermanfaat. Sampaikan video ini dengan cara men-share video ini ke media sosial parents. Siapa tahu bisa sampai kepada parents yang saat ini sedang kecewa kepada pemerintah karena sekolah belum juga dibuka. Jangan lupa untuk terus menjaga imunitas tubuh kita, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.